Nah, jadi hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar mengenai akibat dari kekurangan dan juga kelebihan karbohidrat dan juga cara menghitung kebutuhan dari karbohidrat. Jadi di sini, di materi ini, di TM yang keempat ini, keluarannya atau catatan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menghitung kebutuhan karbohidrat dan menyebutkan akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Kalau kemarin kita sudah belajar ya sumbernya, klasifikasinya, gitu. Terus iya kebanyakan klasifikasi kan ya sama dia pencernaannya atau metabolismenya kayak gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana rumus perhitungan kalori ya. Jadi supaya tahu nih karbohidrat, kebutuhan karbohidrat kalian sehari itu kalian harus tahu rumus kebutuhan kalori gitu ya. Nah, yang pertama kalian harus menentukan BMR, basal metabolic rate. Jadi basal metabolic rate itu adalah kebutuhan energi. Nah, ini ya, kebutuhan energi yang dibutuhkan ketika kalian cuma nafas aja kayak gitu. Nafas atau pas waktu jantungnya berdenyut gitu. Jadi energi yang dibutuhkan kalian ketika tidur aja gitu. Kalau tidur kan cuma nafas sama ya ini ya ada denyut jantungnya kayak gitu ya. Jadi ini kebutuhan kalau kalian nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi ini pakai rumus namanya rumus Harris-Benedict ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu beda rumusnya. Jadi nanti ini bisa kalian hafalkan ya di sini ya. Atau nggak usah kalian hafalkan, ini nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau sering dipakai pasti ingat kayak gitu ya. Jadi di sini rumusnya, jadi kalau BB ini dia satuannya itu kilogram, TB-nya sentimeter, umur itu ya dalam tahun kayak gitu ya. Jadi bukan bulan. Jadi ini digunakan untuk orang dewasa. Nanti untuk balita itu nanti rumusnya beda lagi. Jadi kalian pakai ini baru sampai BMR, basal metabolic rate-nya aja. Jadi kebutuhan basalnya. Gitu. Setelah itu TEE ya, setelah BMR kita menghitung TEE, total energi expenditure atau dia total kebutuhan energinya. Nah, ini pakai rumusnya BMR, hasil dari ini tadi perhitungannya ini dikali dengan faktor aktivitas fisik. Nah, faktor aktivitas fisik ini bisa pakai ini konversinya. Jadi kalau misalkan nih ada ini ya, ada spesifikasinya ya. Misalkan kalau orang kantoran nih 75% duduk atau berdiri, 25% dia bergerak atau berdiri. Nanti kalau laki-laki faktor konversinya berapa, perempuan berapa kayak gitu. Jadi ini dilihat dari aktivitasnya. Dia sering aktivitasnya kayak pekerja lapang itu kan pasti beda dengan pekerja kantoran ya aktivitasnya kayak gitu. Terus proporsinya pun sebenarnya ini ada contohnya ya kayak ringan, sedang, berat itu apa kayak gitu. Tapi secara spesifiknya itu dikategorikannya dia berapa persen, dia lebih seringnya itu aktivitas fisiknya sedentary ya, sedentary itu duduk gitu. Atau dia berdiri atau melakukan aktivitas pekerjaan gitu ya, seperti ini ya, aktivitas berat gitu. Nah, ini adalah kebutuhan untuk kebutuhan kalori atau energi untuk orang yang sehat. Kalau orang yang sakit itu nanti ditambahin lagi dengan faktor stresnya. Kayak gitu ya. Jadi untuk menghitung BMR-nya ini sama ya tadi ya. Jadi laki-laki dan perempuan nanti dibedakan. Gitu. Aktivitas fisiknya, nah kita lihat kalau orang sakit nih, apakah dia bed rest 100% dia di ini apa namanya di kasur kayak gitu ya, atau dia bisa ini bisa nggak totally bed rest kayak gitu ya, jadi dia masih bisa beraktivitas tapi nggak terlalu berat. Jadi kita harus lihat nih dia bed rest atau nggak bed rest kayak gitu. Terus kita lihat juga faktor resikonya. Faktor resikonya dia seperti apa nih dari jenisnya. Misalkan dia tidak ada stres, pasien dalam keadaan gizi baik, kayak gitu. Tapi dia sakit gitu ya. Tapi dia nggak stres gitu ya, sakitnya cuma sakit, misalkan sakit demam, kayak gitu, 1,3. Nanti kalau dia misalkan ada sakit peradan saluran cerna, kayak dia mah, ataupun dia
mencret, kayak gitu. Nanti beda lagi faktor stresnya. Atau luka bakar nih ya, luka bakar berat, ringan, kayak gitu. Itu ada faktor stresnya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Nah, nanti di semester 5 ya, atau semester 5 nanti kalian akan belajar mengenai dietetika. Dietetika untuk penyakit menular dan tidak menular. Kayak gitu. Jadi nanti kalian akan belajar cara menghitung kebutuhan kalori orang yang luka bakar, atau orang yang dia kanker, atau orang yang diabetes. Kayak gitu. Itu rumusnya nanti beda lagi. Rumusnya beda itu karena itu disesuaikan sama syarat dietnya gitu ya. Kalau syarat dietnya orang sehat sama orang sakit kan pasti beda ya. Nah, kalau yang ini nanti latihannya pakai tugas aja ya. Nanti ini di terakhir saya ngasih tugas ke kalian. Karena kan hitungannya nggak terlalu ribet ya, yang ini ya. Terus, sebelum kita tahu nih cara menghitung kebutuhan karbohidrat, kita harus tahu nih kebutuhan makronutrien itu kira-kira berapa. Jadi kebutuhan makronutrien itu dia karbohidratnya, jadi kan kita sudah ngitung tadi ya, ngitung total energi ya tadi ya. Nah, habis itu kita ini nih, kita proporsi nih karbohidratnya, kita mau pakai mana nih? Ini udah ada range-nya nih, 60-70% nih. Kita mau pakai mana? Berarti kan kalau range-nya segini kita bebas mau pakai 60, 65 ataupun 70 kayak gitu. Proteinnya 5-15%. Jadi kita nanti terserah mau pakai yang mana gitu. Lemaknya 25-35%. Jadi misalkan kalian di sini ya, jadi yang kalian hitung tuh cuma 2 aja nggak masalah. Nanti misalkan yang kalian hitung karbohidrat sama protein. Misalkan kalian karbohidratnya 60, terus proteinnya 15, gitu ya. Berarti nanti lemaknya berapa nih? Jadi nggak usah ribet lagi. Berarti kan tinggal 60 ditambah 15%, itu kan 75% ya. Sisanya berapa? 100 kurangi 25%, 100 kurangi 75%. Nah, berarti kita lemaknya ambil yang 25%. Gitu. Karena totalnya kebutuhan karbohidrat, protein, lemak itu totalnya harus sama dengan 100%. Kayak gitu. Nggak boleh dia lebih dari 100%, nggak boleh. Misalkan kita ngambilnya nih 70, 15 sama 35. Nah, ini aja 70 tambah 35 udah 105. Ditambah 15 udah 120. Nggak boleh. Jadi harus di totalnya harus 100. Misalkan ini 70, yang ini 15 nih, udah 85. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi ini harus kurang dari 15 supaya ini bisa kena 25-nya ya. Misalkan ini 70, yang ini 10 nih, 80. Nanti Mas belum bisa ya, berarti ini 65, misalkan 65, terus ininya berapa nih? 10 gitu ya, 75. Nah, nanti bisa nih pakai 25. Jadi, yang penting yang kalian harus ketahui itu kalau di total kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak itu sama dengan 100. Jangan sampai lebih dari 100%. Itu ya. Nah, ini contohnya ya, nanti ya. Menghitung kebutuhan makronutrien. Yang pertama, gimana caranya? Hitung kebutuhan energi tadi berdasarkan rumus Harris-Benedict. Dengan faktor aktivitas. Kalau orang sehat ya, pakai faktor konversi aktivitasnya. Di aktivitasnya ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau orang sakit berarti dia faktor stresnya berapa, faktor aktivitasnya berapa, bed rest atau enggaknya. Kayak gitu. Yang kedua, hitung jumlah kebutuhan makronutrien berdasarkan kebutuhan. Jadi masing-masing makronutrien tadi ya, 60% kah yang karbohidrat, terus yang protein itu misalnya 10%, atau yang lemaknya 25%, kayak gitu. Yang penting dia harus 100% kalau total. Nah, kita harus tahu nih kalori dalam makanan. Kalau ini kan nanti bentuknya kilokalori ya, jadi nanti harus dikonversi nih, kayak gitu. Jadi kalori dalam makanan itu, jadi 1 gram lemak, nah lemak itu dia kalorinya tinggi nih dibandingkan karbohidrat sama protein. Jadi lemak itu 1 gramnya aja kalorinya tuh 9 kilokalori. Karbohidrat itu 4 kilokalori, protein sama kayak karbohidrat. Gitu. Jadi nanti perlu dikonversi. Karena kebutuhan lemak, karbohidrat, dan protein itu nanti bentuknya dalam bentuk gram, bukan dalam bentuk kilokalori.
Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi energi yang dibutuhkan Ibu A sehari, jadi kalau kita sudah notal nih, misalkan kasusnya langsung notal ya, kebutuhannya sehari Ibu A itu adalah 2.300. Hitunglah kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kita ngitung karbohidrat dulu nih. Kita ngambil yang karbohidratnya 60%. Jadi 60% dikali dengan total energinya. Jadi 60% dikali 2.300 kilokalori. Hasilnya 1.380 kilokalori. Karena 1 gram karbohidrat itu 94 kilokalori, kalau kilokalori diganti di konversi ke gram, itu kan bisa dikali 1/4 atau dibagi 4 ya. Jadi 1.380 dibagi dengan 4 kilokalori, 345. Kalau misalkan mau tahu kalorinya, misalkan gram ya, ini ya gram, terus mau diubah ke kilokalori, berarti tinggal dikali aja, 345 dikali 4 kilokalori. Karena ini yang dibutuhkan adalah dalam bentuk gram, berarti ini dibagi 4 kilokalori, karena dia 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Jadi kalorinya hanya 4 aja. Gitu ya. Lemaknya saya ngambil 25% nih. 25% dari 2.300, 575 kilokalori. Dibagi dengan 9, karena dia 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Hasilnya 63,9 gram. Yang terakhir, protein. Jadi kita untuk tahu proteinnya berapa gitu, berarti tinggal gini, 100 dikurangi 60 ditambah 25. Berarti kan ini berapa nih? 85 kan ya? 100 dikurangi 85 berapa? 185, 15 ya. 15% dikali dengan 2.300 kilokalori. Hasilnya 345 kilokalori. Nah, ini nanti dibagi 4. Hasilnya 86,25 gram. Jadi kebutuhan Ibu A sehari itu energinya adalah 2.300 kilokalori, karbohidratnya 345 gram, lemaknya 23,9 gram, dan proteinnya 86,25 gram. Kayak gitu. Ada kesulitan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Nah, setelah menghitung, kita harus tahu juga ada yang namanya AKG, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu merupakan rata-rata ya, rata-rata kebutuhan gizi setiap harinya yang dia tuh dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin dan umur. Kayak gitu ya, dan juga berat badan ya. Jadi di tabelnya itu ada jenis kelamin, umur, kayak gitu. Ada berat badannya juga, kayak gitu. AKG itu dia ada peraturan Menkesnya, jadi nomor 23 tahun 2019. Jadi ini digunakan tidak hanya untuk mengetahui rata-rata zat gizi, rata-rata kebutuhan gizi sehari-hari, kayak gitu. Tapi untuk digunakan juga untuk ini, untuk ALG, angka label gizi. Jadi untuk labeling gizi kayak gitu ya. Kalau kalian lihat di nutritional fact ya, di komposisi zat gizi yang ada di tabel di kemasan itu, di kemasan makanan, di belakangnya itu kan ada tabel ya. Nah, di bawahnya itu biasanya di bawahnya tabel itu dituliskan bahwasanya kebutuhan rata-rata orang Indonesia itu adalah 2.100. Gitu ya. Nah, itu jadi tidak hanya untuk menghitung rata-rata kebutuhan gizi aja, tapi bisa digunakan pemerintah untuk mengetahui angka label gizi, angka kecukupan label gizi, gitu, atau untuk mengetahui dia kecukupan pangan juga, gitu. Jadi nanti saya share juga ya mengenai AKG. Jadi AKG itu ada 2013, ada 2019, yang terbaru itu 2019 ya. Nah, rata-rata kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia itu 2.100 kilokalori per orang per hari, dan proteinnya 57 gram per orang per hari. Tapi kita kalau misalkan nih, ini apa namanya,
Biasanya kan, jadi kalau ada kasus kita ngitungnya gimana nih? Ngitungnya pakai AKG atau ngitungnya pakai hitungan? Kalau bisa pakai hitungan, karena kan setiap orang di umur sekian gitu ya, perempuan laki-laki gitu di umur sekian kayak gitu itu kan beda ya berat badan, terus tinggi badannya berbeda kayak gitu, makanya perlu dihitung gitu ya. Ada saatnya kita perlu menggunakan AKG, tapi ada saatnya juga kita perlu menggunakan hitungan tadi ya. Karena itu rata-rata kecukupan gizinya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi contoh. Jadi nanti dia dibagi itu kebutuhan rata-rata makronutrien dan juga mikronutrien, biasanya tabelnya berbeda. Ini kan dikelompokkan tuh, dikelompokkan per umur, terus dikelompokkan dia per gendernya juga. Gitu. Itu ya. Selanjutnya setelah kita tahu tadi ya cara menghitung makronutrien, sebelum kita tahu akibat kekurangan dan kelebihan makronutrien, kita harus tahu mengenai keseimbangan energi dulu. Keseimbangan energi. Jadi asupan gizi yang kita asup nih, yang kita konsumsi, yang kita makan dan minum itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tadi kan kita sudah ngitung kebutuhan tuh 2.300. Apakah kalau kita ngitung asupan gizinya itu sudah sama 2.300 atau berbeda atau kelebihan atau kekurangan? Kayak gitu. Asupan gizi itu hitungnya kita bisa menggunakan aplikasi NutriSurvey namanya. Jadi di semester 3 nanti kalian akan belajar cara memasukkan asupan makanan ya. Jadi ngitungnya nggak perlu manual, ngitungnya pakai NutriSurvey. NutriSurvey itu beberapa makanan itu diadopsi, bukan diadopsi ya. Jadi beberapa makanan di situ kan ada ini ya, ada database makanan gitu ya. Database makanannya itu dari TKPI, Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Gitu. Kalau dulu namanya ada dua, DKBM sama TKPI. Kalau DKBM itu daftar apa ya, pangan, sampai lupa katanya DKBM-nya. Kalau TKPI itu dia Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Lupa kepanjangannya DKBM. Daftar komposisi bahan makanan. Kalau DKBM, daftar komposisi bahan makanan, itu zat gizinya hanya sedikit sekali, 6 atau 8 kayak gitu ya. Zat gizi yang ada di situ ada karbohidrat, protein, lemak kayak gitu. Jadi dia nggak ada mikronutriennya atau ada tapi terbatas gitu. Kalau TKPI yang tabel komposisi pangan Indonesia itu dia lebih lengkap ya. Lebih lengkap dia makro dan mikronutriennya. Tapi juga banyak data yang masih kosong. Data yang biasanya kosong itu ya di tabel komposisi makanan, tabel komposisi pangan Indonesia itu kalau masih kosong bisa kita pinjem ke database negara lain. Gitu. Yang penting dia karakteristik makanannya tuh hampir sama. Gitu. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di semester 3 gitu ya. Nah, di sini ada 3 nih ya. Kalau ini kan dia seimbang ya, antara yang dibutuhkan sama yang diasup itu seimbang. Kayak gitu. Ada yang dia kurang gizi, ada yang dia kelebihan gizi. Kalau kurang gizi, nah jadi dia apa nih? Kebutuhannya segini, kebutuhannya misalkan 90 ya, kebutuhannya misalkan 2.300, misalnya kalau 90. Kebutuhannya 2.300 kilokalori. Ternyata yang diasup itu hanya 1.800 kilokalori, makanya dia jomplang tuh, jomplangnya di sini. Karena kan ini lebih ringan ya, kayak gitu. Jadi asupannya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan gizinya. Ya, asupannya lebih sedikit dia. Kayak gitu. Terus kalau gizi lebih, berarti kebalikannya dari gizi kurang. Kalau gizi kurang, asupannya yang dia kurang. Kayak gitu. Kalau ini asupannya tuh yang dia terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Jadi kebutuhannya ini
lebih kecil ya, jadinya misalnya ini 2.300 kebutuhannya, yang diasup sampai 2.600 kilokalori. Kayak gitu. Nah, akhirnya ya dia overweight atau obesitas. Kayak gitu. Jadi seyogyanya atau sebaiknya kita harus mengikuti gizi seimbang juga nih. Selain kita sudah tahu nih cara menghitungnya, kita sudah menyesuaikan. Nah, ini patokannya kita harus tahu gizi seimbang itu seperti apa, gitu ya. Kemarin sudah belajar ya pesan gizi seimbang. Belajar kan ya di awal kemarin ya. Pesan gizi seimbang, nah itu kan ada ya berapa porsi untuk karbohidrat, tumpeng gizi ya, sama piringku ya. Berapa persen, berapa porsi karbohidrat, terus dia sumber protein hewani nabatinya itu berapa porsi, terus dia konsumsi airnya atau cairannya berapa, aktivitas fisiknya apa, membatasi gula, garam, lemaknya itu berapa, kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti nggak apa-apa ya, tanya lewat chat itu nggak masalah ya. Selanjutnya setelah kita tahu nih keseimbangan energi, jadi seharusnya seperti itu ya, harus sama antara yang diasup dan juga yang harus sama dengan kebutuhannya, yang dibutuhkan harus sama dengan yang dimakan atau diminum. Nah, yang pertama tentang kelebihan konsumsi karbohidrat. Kemarin sudah belajar mengenai fungsi karbohidrat ya, bahwasanya karbohidrat itu fungsi utama itu sumber energi. Kayak gitu. Nah, di sumber energinya ini, jadi di metabolismenya ini, jadi sebagian karbohidrat itu jadi nanti dipos-poskan tuh, disimpan-simpannya tuh di beda-beda kayak gitu ya. Sebagian ada pada sirkulasi darah sebagai glukosa. Jadi untuk gula darah kayak gitu ya. Sebagian terdapat pada hati dalam bentuk glikogen. Jadi ini cadangan ya, disimpan ya. Sebagian lagi sisa diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Kayak gitu. Jadi ini sudah bisa nebak ya. Misalkan kelebihan konsumsi karbohidrat. Nah, di sini kan simpanannya di lemak ya. Di jaringan lemak ya, diubah ke lemak ya. Kayak gitu. Jadi kalau dia konsumsinya lebih dari kebutuhan, jadinya apa? Jadinya kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan nanti dia akan berefek ke beberapa penyakit lainnya. Jadi obesitas itu, kelebihan berat badan itu jangan ditolerir ya. Jadi kalau sekarang itu biasanya ada mindset bahwasanya love yourself kayak gitu ya, love yourself, love your body kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu kan menerima gitu kan. Tapi kita harus lihat dampaknya ke kesehatan. Kesehatan itu kan long term ya. Jadi kalian itu ingin menghindari beberapa penyakit penyerta atau faktor risiko gitu. Jadi sebisa mungkin kalau belum bisa misalkan ternyata makananku belum seimbang nih gitu. Jadi sudah mulai berusaha nih walaupun makanannya nggak terlalu seimbang gitu. Sebisa mungkin ada nih sumber-sumber makanannya di dalam piring. Jadi ada karbohidratnya ada, sayurnya ada, protein hewaninya ada, lemaknya itu ada, gitu. Mengurangi gula garam lemaknya, kayak gitu. Jadi diusahakan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman kalian gitu ya, atau mungkin diri kalian kayak gitu, oh aku love myself, kayak gitu, aku love my body, kayak gitu. Nah itu harus dilihat dulu kalian ke kesehatannya nanti gimana, kayak gitu. Kalian menerima tapi nanti akan berdampak ke kesehatan kalian, gitu ya. Nah, yang pertama obesitas ya, sama overweight ya. Jadi ini cara menghitungnya, IMT-nya ya, indeks massa tubuhnya atau BMI kalau bahasa Inggrisnya body mass index ya. Jadi indeks massa tubuhnya itu dia ngitungnya berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Kayak gitu. Jadi misalkan nih kalian berat badannya misalnya 55 gitu ya, 55 terus tinggi badannya 150 gitu. Jadi 55 dibagi 150 itu kan dijadiin meter 1,5 ya, 1,5 kali 1,5 2,25. Jadi 55 dibagi 22
2,25, 2,25 itu masuknya dia 24. 24 itu dia masuknya apa nih? 24 dia masuknya ke obesitas, ke overweight ya. Jadi overweight yang beresiko, itu kelebihan berat badan. Itu cara ngitungnya. Jadi berat badan kalian berapa dalam kilogram, terus tinggi badan kalian dalam meter, misalkan 150 itu kan dijadiin meter jadi 1,5 ya, 1,5 dikuadratkan. Itu caranya. Nah, obesitas sama overweight ini dia tidak hanya dihitungnya lewat indeks massa tubuh. Dia bisa dihitungnya menggunakan lingkar pinggang. Karena ada obesitas yang namanya obesitas sentral nih. Kalau obesitas nanti setelah ini ada nih gambarnya obesitas itu ada apa aja sih tipenya kayak gitu. Jadi secara umum obesitas itu kan penumpukan lemak yang berlebihan karena dia konsumsi karbohidratnya terlalu berlebihan juga. Nggak seimbang nih antara kebutuhan dan juga asupannya. Gitu. Sedangkan obesitas sentral ini penumpukan lemak di perut yang diukur dengan menggunakan indikator lingkar perut atau lingkar pinggang. Kayak gitu ya, bisa lingkar perut, bisa lingkar pinggang, kayak gitu ya. Nah, di sini obesitas sentral itu biasanya lemaknya itu karena lemaknya di bawah perut ya, namanya itu lemak visceral fat, gitu ya namanya. Lemak tubuh yang terkumpul di bagian sentral dan melingkupi organ internal. Jadi kelebihan dia lemak visceral ini dia akan berhubungan sama resiko-resiko penyakit di bawah ini nih. PJK, terus dia sindrom metabolik lainnya, tensinya tinggi, dislipidemia, diabetes type 2, dan resistensi insulin sama ya. Resistensi insulin sama diabetes type 2 ya. Kayak gitu. Jadi ini untuk tahu kalian itu obesitas sentral atau enggak, nih bisa diukur nih. Ini kan udah ada beda-beda ya. Asia, terus mana lagi Eropa, kayak gitu. Nah, pakainya pakai yang ini ya. Pakai yang Asia ini ya. Jadi prianya lebih dari 90, wanitanya lebih dari 80. Jadi kalau di atasnya 80 nih, wanita-wanita nih ya, di lebih dari 80 berarti dia beresiko obesitas. Kayak gitu. Nah, ini tipe-tipenya ya. Tipe-tipe obesitasnya. Ada obesitas bentuknya apple. Ada obesitas bentuknya pear. Ada obesitas yang dia jadi dia gemuknya rata gitu ya, gemuknya rata. Jadi kalau obesitas dia bentuknya apple nih ya, apple shape ini ya, ini biasanya itu diderita oleh, bukan diderita ya, biasanya dia lebih banyak di kaum laki-laki. Jadi dia perutnya itu dia gede. Kalau lihat bapak-bapak gitu ya, perutnya gede. Kalau yang pear, bentuknya pear ini ya, nah ini biasanya cewek nih, wanita nih. Jadi dia pinggang sama pantatnya dia gede. Sama pahanya gitu dia gede kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih perbedaannya. Jadi yang bentuknya apple shape nih, yang cowok ini, dia lebih banyak visceral fat-nya dibandingkan dengan yang cewek. Karena visceral fat kan banyak kan di perut ya, gitu di bawah permukaan, di bawah lemaknya di bawah perut. Jadi makanya dia lebih tinggi resikonya untuk faktor risiko kesehatan lainnya dibandingkan dengan yang pear shape. Nah, ovid shape ini biasanya ini obesitas ini ya genetik ya atau obesitas keturunan gitu. Obesitas keturunan. Jadi dia gemuknya gemuk rata kayak gitu ya. Tuh. Nah, ini prevalensi dari kegemukan ya. Kegemukannya tuh dia obesitas sama overweight. Jadi kalau dari data Riskesdas 2007 sampai 2013 nih ya, dari yang ini ya gizi gemuk ya berarti ini dia ada penurunan tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi di 2010 dia ada kenaikan kayak gitu. Kalau berdasarkan jenis kelamin kayak gitu ya, Riskesdas tahun 2013. Jadi kalau yang gemuk sama obesitasnya overweight ya berarti ya. Ini laki-laki lebih banyak ya dibandingkan dengan perempuan ya ini ya prevalensinya. Sedangkan kalau Riskesdas yang terbaru nih, nggak terbaru 2013 ya, ditambah dengan Sirkesnas, jadi apa namanya survei kesehatan nasional tahun 2016 kayak gitu.
yang dia surveinya untuk dewasa usia lebih dari 18 tahun kayak gitu ya. Nah, IMT-nya ini udah dibedain nih, IMT lebih dari 25 sama IMT yang lebih dari 27 kayak gitu. Yang dia obesitas grade 1, ini obesitas grade 2 kayak gitu ya. Jadi ini lebih banyak mana nih? Kalau yang ini ya, penduduknya ya. Jadi 2003 berarti ada kenaikan nih di sini nih dibandingkan dengan risk assessment tahun 2013. Jadi dalam waktu sekitar 4 tahun ya, 13, 14, 15, 16, 4 tahun itu ada kenaikan nih angka obesitas pada orang dewasa usia lebih dari 18 tahun. Karena memang kebiasaan kita sekarang ya, kebiasaan kita sekarang sudah meninggalkan makanan-makanan yang dia makanan tradisional. Sudah terlalu banyak ya kita junk food ya. Itu junk food itu yang dia kalorinya tinggi tapi dia nilai gizinya kosong ya. Nilai gizinya kosong tuh nggak bervariasi gitu. Misalnya ya, misalkan bisnis fried chicken, bisnis fried chicken. Nah, itu kan ada kalau kita pesen cuma nasi sama ini ya, nasi sama ayam atau biasanya tambah Coke gitu ya, Coca-Cola kan. Itu kan tinggi energi ya dari nasinya, ayamnya ada proteinnya, tapi kan dia tidak bervariasi. Tidak ada di situ sumber seratnya atau vitamin mineralnya. Jadi itu namanya junk food itu seperti itu. Beda sama fast food ya, kalau fast food itu dia penyajiannya cepet. Di warteg pun dia bisa masuknya fast food, karena dia penyajiannya cepet. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang junk food, mana yang fast food. Ya. Nah, penyebab obesitas itu ada beberapa ya, dari genetik, faktor lingkungan, dan obat-obatan dan hormonal. Kalau genetik dia karena kebiasaan orang tuanya sih nanti akan dibawa ke anaknya. Jadi misalkan ya, satu orang tua obes, peluang anaknya obesitas ini dia 40-50%. Ini akan lebih tinggi lagi nih faktor resiko obesnya kalau orang tuanya dua-duanya tuh obes, gitu. Peluang anaknya dia lebih tinggi. Jadi memang ini pengaruhnya ke kebiasaan makan. Gitu. Jadi kalau misalkan orang tua yang nggak suka sayur gitu ya, kalau anaknya sudah mulai MPASI gitu ya, MPASI itu kan di atasnya 6 bulan ya. Kalau orang tuanya nggak suka sayur, ya anaknya nanti nggak dikasih sayur ketika sudah mulai diperkenalkan makanan. Nah, itu hubungannya seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang dia tidak orang tua yang obesitas, tapi anaknya tidak. Di sini yang perlu kita garis bawah itu adalah pengetahuannya juga. Jadi orang tua harus tahu nih, gizi yang baik untuk anak itu seperti apa, gizi yang baik untuk bayi, balita itu seperti apa. Karena ini kebanyakan case-nya, kalau orang tua obes itu ya kebiasaan makan anaknya juga akan ngikut kebiasaan makanan orang tua. Kayak kalau kalau orang tuanya suka jajan kayak gitu, nah, anaknya nanti juga suka jajan kayak gitu ya. Jadi harus memang yang paling penting tuh harus tahu gitu ya gizi seimbang tuh seperti apa. Selanjutnya faktor lingkungan nih, pola makan ya, yang kayak tadi ya junk food, dia gorengan gitu yang tinggi energi, tinggi lemak kayak gitu, kurang serat kayak gitu ya. Nah itu kan anak zaman now banget ya, anak zaman now sukanya boba-boba tuh ya. Boba itu bobanya aja itu tinggi kalori loh kalau kalian ini, kalau kalian lihat tuh ya, bobanya aja tuh udah tinggi kalori, apalagi cairannya tuh yang dia tinggi gula. Kalori kan ya 12 sama gula lah ya. Jadi jangan sering-sering kalau misalkan aku suka banget nih sama boba gitu. Jangan sering-sering gitu, seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Lama-lama kalian harus menguranginya atau diganti kayak gitu. Aktivitas fisik sedentary ini juga anak zaman now sekarang ya, yang kuliahnya WFH di depan laptop kayaknya sering duduk kayak gitu ya, kalau mau pesan makanan tinggal klik gitu ya, enak banget gitu ya. Saya juga kayak gitu. Jadi kamu pesan makan tinggal klik gitu, Mak. Makanan cuma 200 meter gitu ya, 200 meter deket gitu, tinggal klik gitu. Ada promo nih kayak gitu. Nggak mau gerak, males gerak kayak gitu. Nah, ini bisa memicu obesitas atau overweight karena kurang aktivitas fisik. Jadi harus diingat ya, olahraga itu dia termasuk aktivitas fisik, tapi aktivitas fisik itu nggak termasuk olahraga, nggak masuk olahraga.
Jadi aktivitas fisik tuh kayak kita nyapu, kita ngepel, kita cuci motor, cuci mobil, mencuci, itu namanya aktivitas fisik. Gitu. Tapi dia bukan olahraga, karena olahraga itu aturannya HIIT ya, jadi dia ada dia ada aturannya gitu ya, dia intensitasnya harus berapa, dia harus baik, dia harus teratur, harus benar kayak gitu. Jadi intensitasnya harus ada itu, misalnya 30 menit 5 kali dalam seminggu, intensitasnya sedang gitu, seperti itu. Jadi makanya sekarang pemerintah tuh sudah banyak ya bikin taman-taman gitu ya, taman buat jalan, terus taman di situ ada apa namanya alat-alat olahraga gitu ya. Kalau kalian sering ke taman gitu ya, itu memang ini juga itu kerjasama dengan BUMN juga ya pemerintah itu. Karena memang melihat nih semakin ke sini memang teknologi itu memudahkan tapi juga istilahnya menjerumuskan gitu ya. Jadi kesehatannya juga nggak bagus ya. Jadi pinter-pinternya kita aja gitu ya. Bolehlah kita pesan makan klik-klik-klik kayak gitu ya. Cuma kita harus tahu nih, kita harus olahraga nih seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak gitu ya. Rata-rata itu kan 3 sampai 5 kali ya dalam seminggu gitu. Selanjutnya penggunaan obat-obatan dan hormonal. Jadi kita nggak boleh ngejudge nih, misalkan teman kita nih lagi fase-fasenya dia minum obat terapi nih, terapinya nggak terapinya misalkan dia depresi kayak gitu. Nah itu obatnya bisa membuat gemuk. Jadi kalau memberikan saran ke orang tuh jangan ngejudge ya, maksudnya kamu kok gemuk banget kayak gitu, kamu nggak pinter ya ngatur pola makan, tuh nggak boleh seperti itu, karena kita misalkan nanti di dunia kerja ya, kita di situ kan sebagai misalnya kalau konselor ya, konselor itu kan kita sebagai teman, posisi kita sama ya dengan kliennya kita. Jadi kita ya mendengarkan sebenarnya akibat sebenarnya yang klien kita konsumsi itu seperti apa. Kalau mereka minum obat ya, ini ya tetap aktivitas fisiknya harus ada. Karena kan obatnya itu kan biasanya obat-obatan yang mengandung ini ya, steroid ataupun obat-obat hormonal. Kayak gitu ya, obat untuk meningkatkan nafsu makan, ya meningkatkan nafsu makan. Obat KB kayak gitu ya, yang dia tinggi estrogen. Nah, itu memang harus kita tahu penyebab obesitasnya tuh apa. Selanjutnya prinsip untuk penanganan obesitas itu seperti apa? Kalau orang normal nih, orang ya ini ya, secara umum ya, ini namanya tumpeng gizi seimbang ya. Jadi di sini nanti ada ini karbohidratnya berapa porsi nih, 6 sampai 8 kayak gitu ya. Tak kelihatan ya. Nah, ini karbohidratnya 3 sampai 4 porsi kayak gitu, 6 sampai 8. Terus ini dia protein sayur-sayuran ya, protein hewani, protein apa namanya nabatinya ya, itu 3 sampai 4 ini ya protein hewaninya ya. Protein hewani sama nabati maksudnya tuh ini kayak gitu. Ini sayur-sayuran 3 sampai 4 porsi, buah-buahan 2 sampai 3 porsi sehari ya, kayak gitu. Nanti belajar di GDDK ya. Jadi porsi itu dia konversinya berapa gram nih atau berapa slice gitu ya, misalkan roti itu berapa slice kayak gitu. Kalau protein hewani nabati itu 2 sampai 4 porsi sehari ya. Terus dia harus membatasi ya konsumsi GGL, gula, garam, lemak ya. Lemak atau minyak tuh sama. Lemak itu dia minyak dalam bentuk padat ya, pada suhu ruang. Kalau minyak ini dia minyak itu ya lemak yang minyak, bingung ya jadinya ya. Yang penting lemak itu dia padat pada suhu ruang. Kalau minyak itu bentuknya cair pada suhu ruang, gitu ya. Tuh, sudah paham kan ya? Jadi ini terus aktivitas fisiknya. Ini kalau kalian baca pedoman gizi seimbang tuh ya, ada dia pemantauan berat badan, aktivitas fisiknya juga, terus dia konsumsi airnya juga, kayak gitu. Sama dia hygiene sanitasinya juga. Ini proporsi piringnya ya, jadi buah, lauk, makanan pokok, sayuran. Tapi kalau obesitas, nah ini pakai penggunaan piring pangan model T. Kalau ini kan jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, ini jadi 4 ya. Buah-buahan sama lauk pokok ini sama ya, di sini ya proporsinya ya. Sayuran sama makanan pokok sama gitu. Nah di sini agak beda nih. Beda ya, jadi dia makanan pokok nih, dia sama nih proporsinya dengan salah kembali ya, makanan pokok ini sama dengan dia protein.
protein, lauk pauk kayak gitu. Kalau ini kan dia makanan pokok lebih banyak tuh dibanding lauk pauknya ya. Kalau obesitas atau overweight, nah bisa mungkin makanan pokok ini dia sama dengan lauk pauk gitu. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahnya ini dua kali dari apa namanya? Dua kali dari kebutuhannya ini, kebutuhan makanan pokoknya ini. Kayak gitu. Itu penanganan obesitasnya seperti itu. Dan juga ini ya, anjuran ini sama sih kayak ini, cuma saya pengen lebih gedenya aja ya. Jadi kalau anjuran dari pemerintah itu dan juga Badan Kesehatan Internasional ya, WHO ya. Jadi gula itu 50 gram. 41 kita ngafalinnya gampang banget nih, 415 gitu ya, 415. Kalau di Indonesia tuh gerakannya 415 movement ya. Jadi 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam dan 5 sendok minyak kayak gitu. Jadi disingkat aja GGL, gula, garam, lemak gitu. Ini 415 kayak gitu. Jadi kita harus pinter nih untuk mengurangi konsumsi yang manis-manis. Terus kita harus pinter juga cek label ya, label makanan kayak gitu ya. Biasanya kalau label makanan itu kan kalau misalkan kita hipertensi gitu ya. Jadi kita nggak boleh tuh konsumsi tinggi natrium. Harus ngecek natriumnya itu berapa gitu ya di makanan kemasan tersebut. Harus menghindari kalau misalkan hipertensi, harus menghindari yang namanya buah-buahan asinan atau buah-buahan yang diawetkan kayak gitu ya. Buah-buahan yang diawetkan atau sayuran yang diawetkan gitu ya, biasanya di supermarket, minimarket kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar. Nah, ini tadi yang pertama. Yang kedua, prinsip pengelolaannya itu adalah aktivitas fisik. Jadi kita harus melakukan aktivitas fisik sekitar 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Jadi harus melakukannya secara teratur gitu ya. Karena memang aktivitas fisik itu tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi pikiran kita juga sehat ya. Jadi kita pagi-pagi gitu ya udah menghirup udara segar, udah melihat sekitar kayak gitu ya. Nah, jadi aktivitas fisik tidak hanya dia berhubungan sama kesehatan juga. Kalau tubuh kita sehat tapi pikiran kita nggak sehat, nah, itu nanti juga akan berefek juga ya ke stres kayak gitu ya. Jadi makannya banyak kayak gitu. Jadi harus seimbang tuh, pikirannya sehat, terus badannya juga sehat. Di bagian obesitas ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Azan ya. Yang selanjutnya diabetes mellitus. Nah, ini tadi kalau kita belajar tadi ya, sebelumnya ya, obesitas sentral itu dia juga berhubungan atau dia bisa mengakibatkan diabetes mellitus type 2, tipe 2. Kalau diabetes itu kan ada dua ya, tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 tuh biasanya benar-benar dia tidak bisa memproduksi insulin gitu ya, pankreasnya. Jadi dia semenjak lahir itu biasanya. Kalau diabetes tipe 2 ini dia sebenarnya bisa menghasilkan insulin atau dia sebenarnya insulinnya nggak banyak gitu loh yang dihasilkan gitu. Jadi pankreasnya tuh memproduksi insulinnya nggak banyak, jadi dia rendah ya. Jadi yang diproduksi itu rendah gitu. Sehingga ototnya ini dia tidak menggunakan glukosa karena resistensi insulin, karena resisten ya insulinnya tadi ya, yang dia sedikit tadi atau tidak efektif kayak gitu. Nah, ini kalau diabetes tipe 2 ini, diabetes tipe 1 ataupun tipe 2 ini bisa dilihat, jadi bisa dicek dengan biokimia, bisa dicek dengan darah ya, bisa HbA1c, bisa menggunakan gula darah puasa atau gula darah 2 jam setelah puasa. Ini range-nya ya, dia masuknya ke normal atau masuknya ke prediabetes ataupun diabetes. Kayak gitu. Nah, ini prevalensinya ya. Jadi kalau di Indonesia ini dia sekitar 2% ya. Jadi dia ada kenaikan di riskesda sebelumnya. Kalau riskesda sebelumnya 1,5 ya, di tahun 2013 tuh 1,5, kalau tahun 2018 tuh 2%. Jadi ada kenaikan 0,5% ya. Dan yang paling banyak prevalensinya diabetes yaitu di DKI Jakarta dan di Kalimantan Timur ya. Yang paling rendah tuh di NTT kayak gitu. Nah, faktor resiko itu ada 2 faktor resiko dia kena diabetes. Nah, itu ada 2. Ada
yang dia dapat dimodifikasi ini maksudnya dia bisa diubah faktor risiko yang ini tuh, yang ini yang saya tulis ini dia bisa diubah. Kalau tidak dapat dimodifikasi yang nggak bisa diubah kayak gitu ya. Itu BB lebih, nah ini kan bisa diturunkan. Obesitas sentral, ini juga bisa ditanganin kayak gitu. Aktivitas fisik rendah, nah ini perlu ini ya kemauan ya, perlu niat gitu ya. Hipertensi, nah ini juga bisa mengurangi konsumsi natrium gitu. Dislipidemia juga bisa mengurangi konsumsi lemak. Dia tidak sehat gitu. Berarti juga harus punya pengetahuan dan juga niat ya, niat dan mau untuk melaksanakan diet yang seimbang. Gitu. Tidak dapat dimodifikasi nih ya, contohnya umur. Nah ini ya, jadi biasanya semakin berumur kayak gitu ya, dia beresiko untuk diabetes mellitus. Itu jenis kelamin gitu, jenis kelamin juga, ras juga, etnik juga, riwayat keluarga nih ya. Jadi DM itu bisa istilahnya bukan diturunkan ya, dia bisa diturunkan karena gennya ya. Jadi DM itu bisa juga karena gennya. Jadi resistensi insulin itu bisa dikaitkan dengan gennya, yang dia akhirnya membuat pankreas itu tidak mampu untuk memproduksi insulin gitu ya, atau dia tidak efektif dengan memproduksi insulinnya kayak gitu. Riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kilogram. Nah, kemarin juga sudah belajar ya di ilmu gizi dasar atau di GDDK ini saya lupa ya. Jadi kalau ibu yang ibu hamil ya, ibu hamil tuh ada namanya diabetes gestasional, diabetes pas waktu hamil. Itu kalau nggak segera diatasi itu bisa mengakibatkan bayinya itu gemuk. Kenapa bisa gemuk? Karena gula darahnya tadi itu gula darahnya ibunya ini akan disalurkan lewat plasentanya si anak gitu. Nah itu nanti akan masuknya akan disalurkannya terus dia membuat ya, jadi keluarannya itu akan membuat berat badan bayi atau janinnya itu akan besar gitu. Bayi gede misalnya kayak gitu ya. Selanjutnya penanganannya ini pasti hampir sama semua ya, DM, obesitas kayak gitu. Karena kan memang DM itu dia faktor risiko dari obesitas ya, gitu. Pola makan ya, pengaturan pola makan menyesuaikan kebutuhan kalori. Nah, kalau DM-nya harus lihat yang ini sama ini nih, prinsip 3J, jenis, jumlah, dan jadwal. Ini biasanya kalau di rumah sakit nih juga harus melihat jenis, jumlah, sama jadwalnya, 3J gitu ya. Untuk yang jenisnya nih ya, jenisnya ini harus kalau bisa karbohidratnya ini harus diubah ke indeks glikemik rendah. Jadi indeks glikemik itu kan ada indeks glikemik rendah sama indeks glikemik yang tinggi ya, kayak gitu. Indeks glikemik itu ukuran untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan pangan ya berdasarkan pengaruh fisiologinya yang dia tuh bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya. Jadi kalau dia indeks glikemiknya rendah, dia dapat mempertahankan glukosa darah atau menurunkan ya, lebih mempertahankan sih ya. Kalau dia indeks glikemiknya tinggi, nah itu dia bisa meningkatkan glukosa darah atau kadar gula darah di dalam tubuh, itu ya. Nanti sumbernya setelah ini ya. Jadi nanti ada glikemik rendah, tinggi, sama sedang itu apa saja kayak gitu. Kalau jumlahnya nanti di syarat dietnya itu ada ya, di syarat dietnya tuh ada diet DM 2400, ada diet DM 2100 kayak gitu. Biasanya lebih jadi patokan tuh sumber ininya sih, kalau di syarat dietnya orang DM itu sumber karbohidratnya sama gulanya. Nah, gulanya itu sebisa mungkin menggunakan gula pengganti ya, tapi tidak boleh terlalu istilahnya keseringan pakai gula buatan gitu ya. Jadi karbohidratnya harus dipindah ya. Jadi indeks glikemik rendah ini kebanyakan adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat kompleks itu yang seratnya tinggi. Dia kemarin sudah belajar ya, yang dia seratnya tinggi. Jadi makanya dia lama gitu ya dipecahnya gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak meningkatkan gula darah, tapi dia mempertahankan gula darah. Misalnya aktivitas fisik nih sama ya kayak tadi ya. Jadi menyesuaikan kemampuan, jangan dipaksa gitu ya. Pokoknya aku seminggu ini harus lari nih 60 menit kayak gitu. Nggak boleh stop. Kayak gitu. Nggak boleh. Jadi disesuaikan dulu. Jadi kan kalau kalian biasa aktivitas fisik ya, kalau awal-awal kan pasti besoknya habis renang lah atau habis lari-lari gitu lah ya. Besoknya tuh kan pasti meriang gitu ya, karena kan ototnya habis dari nggak ngapa-ngapain terus semuanya gerak gitu ya, ototnya
merespon gitu kan ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan dulu. Yang pertama ringan-ringan dulu aja, jogging kayak gitu, atau gerak-gerakan lengan, kaki kayak gitu ya. Atau biasanya juga banyak banget nih di YouTube itu apa namanya, yoga juga ada di YouTube, terus HIIT juga ada di YouTube gitu, olahraga HIIT ya, HIIT gitu, high intensive training gitu. Terus apa lagi, banyak juga di YouTube tuh ya, jadi kalian bisa mempraktekannya kayak gitu sesuai sama kemampuan kalian. Itu kan juga waktunya nggak lama ya, 15 menitan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sibuk gitu ya, sibuk ngerjain tugas nih Bu, saya nggak bisa ini olahraga kayak gitu, lihat aja yang ini yang dikit-dikit gitu waktunya, yang 10 menit 15 menit gitu. Lama-kelamaan pasti kalian, oh iya nih kayaknya pengaruhnya bagus nih ke tubuh kayak gitu. Nanti kan pasti kalian ngerasanya bagus, terus akhirnya mau untuk melakukan selanjutnya kayak gitu. Ini juga dia bertujuan untuk tercapainya berat badan ideal. Nah, kalau berat badan ideal nih, lemaknya kan juga berkurang ya. Ini bisa mengontrol gula darahnya juga. Ya, karena dia lemaknya dia berkurang nih. Yang selanjutnya tata laksana farmakologi. Jadi kalau orang BM itu biasanya mengonsumsi obat ya, obat penurun gula darah. Tapi kalau dia sudah nggak bisa lagi nih, tubuh itu sudah nggak mentolerir ya, jadi tubuh itu nggak merespon nih kalau minum obat yang nggak ada efeknya gitu ya. Nah ini bisa disuntik ya, biasanya suntik insulin kayak gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi indeks glikemik rendah itu dia yang nilainya 55 atau di bawah. Kalau dia indeks glikemiknya tinggi itu 70 atau dia lebih tinggi lagi gitu ya. Nilainya, indeks glikemiknya. Nah, ini bisa lihat nih kira-kira yang di bawahnya 55 itu apa saja nih gitu ya. Seperti starch itu ya ini apa namanya, yang karbo itu di starch ya. Ini apa nih yang di bawahnya 55 gitu, yang di atasnya 70 itu apa gitu. Jadi kita bisa ngecek nih. Oke. Oh, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, yang selanjutnya jantung koroner ya, atau PJK, penyakit jantung koroner. Ini juga efek dari obesitas. Jadi jantung koroner itu dia gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Ini karena aterosklerosis nih ya, ada plak gitu ya, plak di dalam di ototnya jantungnya ini kayak gitu, di pembuluhnya, maksudnya di pembuluhnya akhirnya dia sempit ya, jadi darah itu dia sempit, akhirnya mau lewat gitu nggak bisa gitu, karena banyak plak gitu ya. Kayak misalkan saluran air gitu ya, dia karatan gitu kan, pasti beda ya sama saluran air yang dia nggak ada karatnya gitu ya, nyemburnya gitu beda ya gitu. Nah, faktor resiko terjadinya PJK ini juga ada yang dimodifikasi, ada juga yang tidak dapat dimodifikasi. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah gitu ya. Kalau yang tidak bisa diubah nih, ini usia, jenis kelamin dan genetik. Jadi kalau semakin tua biasanya resiko untuk PJK-nya semakin tinggi. Jenis kelamin juga ya. Jadi jenis kelamin itu cowok ya, cowok itu dia lebih rentan PJK. Karena kan memang tadi ya salah satunya karena cowok itu dia rentan untuk obesitasnya sentral ya dibandingkan cewek yang dia tipe obesitasnya tuh obesitas dalam bentuk tir ya, yang dia tidak penumpukan visceral fatnya itu sedikit. Nah, faktor resiko yang dapat dimodifikasi ya hampir sama sih kayak yang DM tadi ya. Hipertensi, tensinya tinggi, kayak gitu, hiperkolesterol, dia kolesterolnya tinggi karena dia konsumsi lemaknya dia tinggi gitu. Kalau konsumsi lemak juga kalau bisa konsumsi yang tidak jenuh ya, bukan yang jenuh. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya ya di lemak ya. Hipertrigliserid yaitu TG-nya tinggi juga, DM juga bisa merokok. Nah, ini merokok juga ya karena nikotin itu dia bisa jadi plak juga ya di dalam apa namanya, di pembuluhnya juga. Obesitas, kurang aktivitas nih, berubah nih ya. Kalau sudah obesitas biasanya kan berat ya melakukan aktivitas. Kecuali kalau dia sudah punya niatan ya, sama yang stres gitu ya. Makanya jadi kalau definisi sehat ya, definisi sehat itu tidak hanya definisi sehat itu tidak hanya sehat dalam bentuk jasmani juga. Jadi sehat itu adalah sehat dalam
dalam bentuk jasmani yang sehat, psikologinya sehat juga. Jadi secara pikiran sehat, secara tubuh juga sehat. Secara finansial gitu ya, secara finansial juga kalau bisa juga sehat. Tapi kalau nggak bisa ya dua itu aja, secara badan, secara fisik dan juga secara psikologinya, secara pikiran. Itu definisi sehat ya. Jadi itu bukan definisi dari saya ya, itu definisi yang sudah paten gitu ya. Jadi dinamakan sehat gitu nggak hanya dari fisiknya aja gitu ya, orang yang dia stres gitu ya, orang yang dia biasanya bipolar atau apa-apa itu namanya tetap sakit gitu, walaupun dia secara jasmaninya dia sehat gitu. Tapi memang harus, makanya kalau kalian ya, ini agak melenceng gitu ya, kalau berinteraksi sama orang itu hati-hatinya itu karena ini ya, menjaga ya, misalkan ya kita nggak tahu orang tersebut itu ternyata sakit apa gitu ya. Jadi kalau berinteraksi sama orang itu, misalkan kalian supel gitu ya, orangnya supel gitu ya, orangnya ya berteman sama siapa aja kayak gitu, tapi interaksinya harus benar-benar hati-hati gitu. Karena kita kan nggak tahu ya gimana kondisi orang saat itu. Dan jangan ngejudge gitu ya. Kalau kasusnya sekarang gitu ya, kayak bunuh diri atau apa gitu, itu ya apa ya, jadi kalau kayak bunuh diri kayak gitu kan sebenarnya ya psikologinya juga ya, psikologinya dan masalah lainnya gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge misalkan, oh lo nggak ini nih apa, agamanya nggak kuat nih atau apanya gitu, nggak bagus kayak gitu. Orang yang dia agamanya kuat pun biasanya tuh ada pikiran ke situ, karena memang ya kadang nggak punya teman buat disalurkan. Jadi kalau kalian kan ini ya, karena kalian sekarang kan udah belajar istilahnya jenjang jenjang pendidikannya udah S1 ya. Jadi pemikiran terbuka kalian itu nggak boleh seenaknya. Ya terbuka tapi nggak boleh ngejudge seenaknya. Makanya kalau di pemerintah itu kan ini ya, kalau ada hoax gitu ya, kalau ada hoax itu kalian harus ada sumber lainnya nih untuk melihat kira-kira ini sumbernya ini benar atau enggak. Gitu. Jadi kita tuh kaum intelek gitu ya, kaum intelek yang memang nggak boleh termakan berita asal gitu loh ya. Apa-apa kita makan, apa-apa kita istilah apa-apa kita telan gitu, itu nggak boleh. Apapun itu kita harus melihat kondisi gitu ya. Terus ini penumpukan lemak tubuh di bagian sentral tadi soal fat itu akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah karena lemaknya tadi ini ya. Jadi sel-sel lemak yang ada di dinding abdomen yang di perut itu yang memiliki ukuran yang lebih besar yang didominasi oleh LDL. LDL itu lemak jahat ya, low density lipoprotein. Gitu. Kalau lemak baik itu namanya HDL, high density lipoprotein. Yang dia akan membahayakan tubuh dan lebih siap melepaskan lemaknya ke dalam pembuluh darah dibandingkan dengan sel-sel lemak di tempat lain, sehingga dia biasanya meningkatkan pembentukan plak nih. Plaknya nanti akan di pembuluh darahnya. Gitu. Makanya dia biasanya jantung koroner atau penyakit jantung, gagal jantung kayak gitu. Kalau sudah ini apa namanya, sudah darurat gitu ya. Penanganannya yang pertama itu adalah cek kesehatan. Jadi kalau dia sehat dan punya risiko, misalkan dia ada ini histori gitu ya, orang tuanya PJK kayak gitu. Karena kan PJK itu bisa karena hipertensi ya. Hipertensi itu biasanya histori ya. Jadi hipertensi itu biasanya histori dari keluarga. Jadi sebisa mungkin harus cek kolesterol, LDL, HDL, TG, triglycerid itu 1 kali setahun. Kalau dia menderita PJK, sebisa mungkin ngeceknya 1 kali sebulan, gitu ya, biar termonitoring gitu ya, dia ya. Soalnya tidak merokok tadinya karena nikotinnya tadi ya. Rajin aktivitas fisik nih supaya berat badannya nggak meningkat juga, karena lemaknya tadi nanti akan diubah ke bentuk plak ya, atau aterosklerosis. Diet yang seimbang ya, batasi GGL, gula, garam, lemaknya harus dibatasi 415 tadi ya. Konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari gitu. Jadi sebisa mungkin diperbanyak ya. Kalau tadi kan 3 sampai tadi berapa ya sayurnya tadi
3-4 ya. Kayak gitu. 4-5. Jadi ini 5 porsi, jadi sesuai dengan ini ya, sama gizi seimbangnya tadi ya. Gitu. Karena tinggi serat itu juga dia memperlama pengosongan lambung. Jadi dia kenyangnya lebih lama. Jadi kita nggak craving gitu ya, istilahnya craving tuh nggak ngemil gitu aja. Jadi menurunkan kerentanan untuk sering ngemil. Terus istirahat yang cukup nih, karena tadi berhubungan sama stres juga ya. Jadi sehatnya sehat secara fisik dan juga sehat secara psikologi juga. Kalau stres ya, hubungan sama tadi ya. Jadi kalau kalian ngekos atau kalian kuliah sambil ngekos sambil kuliah ya, terus dari ngekos sambil kuliah kayak gitu. Itu kan kalian makannya itu kan nggak dimasakin lagi sama orang tua ya. Jadi udah bisa milih nih, aku makan apa kayak gitu. Nah, itu juga harus harus mengacu ke ini juga, jangan sesukanya gitu ya. Ya nggak apa-apa lah kalau sekali 2 kali makan junk food itu nggak masalah kayak gitu. Tapi istilahnya di sini jangan keseringan. Nah, di sini nih juga nih mager gitu juga ya. Jadi kita kuliahnya udah Senin sampai Jumat gitu. Udah sehari gitu duduk paling nggak 5 jam kayak gitu. Habis itu udah capek nih, kayaknya nih udah nggak ini nih, udah nggak punya tenaga lagi nih buat olahraga kayak gitu. Harus diingat bahwasanya itu untuk aset ya. Jadi badan itu kan, kesehatan itu kan aset ya untuk kedepannya gitu. Bersifat terbuka. Jadi kalau ada apa-apa gitu biar nggak dipendam sendiri. Sebelum ke karya gigi, ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Ini, Bu, saya mau tanya, bagaimana sih penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung? Sebenarnya itu beda ya, jantung koroner sama serangan jantung gitu ya. Karena serangan jantung itu dia berhubungannya sama saraf yang ada di otak. Kayak gitu juga, saraf di otak juga, hipotalamusnya nanti dia merespon ke jantungnya. Jadi sebenarnya tadi saya menghubungkannya kalau dia sudah darurat, kalau dia sudah enggak karena orang yang obesitas juga ya, orang yang obesitas itu hipertensi juga ya, kan penyempitan saluran darah ya, itu bisa mengakibatkan dia gagal jantung juga. Tapi memang dia nggak berhubungan langsung, maksudnya gini, orang yang dia nggak obesitas pun dia bisa mengakibatkan gagal jantung ya. Kayak misalkan kalian aktivitasnya terlalu tinggi, aktivitas terlalu tinggi sehari gitu misalnya. Sehari kalian nge-gym sekitar 5 jam gitu, tidak berhenti itu bisa mengakibatkan dia gagal jantung juga. Jadi berhubungannya tuh berhubungan yang nggak langsung. Misalkan dia PJK-nya itu dia maksudnya nggak terlalu menahun gitu ya, dia sudah lama itu bisa mengakibatkan gagal jantung. Tapi memang nggak semua PJK itu bisa mengakibatkan gagal jantung. Makanya kita perlu ngecek kira-kira LDL, HDL, TG, dan juga kolesterol, trigliseridnya itu apakah normal atau dia di bawah normal, kayak gitu, atau dia lebih kayak gitu ya. Jadi kalau serangan jantung itu sebenarnya bukan respon kalau dia kalau dia PJK itu selalu kena gagal jantung tuh enggak, karena gagal jantung itu dia akibatnya banyak. Dia aktivitas fisik yang terlalu berlebihan bisa juga gagal jantung tuh bisa. Penyakit jantung kayak gitu ya, penyakit jantung yang dia kelainan kayak gitu, kalau dia nggak segera diobatin juga bisa dia kena kelainan gagal jantung juga kayak gitu ya. Jadi memang dia nggak berhubungan secara langsung gitu ya. Gimana? Dia mau ditanyakan? Oh iya, Bu, makasih, Bu. Ya, jadi kalau gagal jantung itu kan dia jantung tuh tidak memompa darah ya. Jadi kalau kalian denyut nadi itu ya, denyut jantung itu ya, denyut jantung itu kan dia memompa darah ya. Jadi kalau misalkan dia gagalnya berarti dia sudah tidak memompa darah lagi, kayak gitu. Atau dia juga bisa dia bisa dilihat dari tensinya, yaitu sistolik sama diastoliknya.
Jadi kalau sistolik diastoliknya kalau di gagal jantung itu kan dia bisa memompa atau mengisi gitu kan ya. Jadi kalau dia nggak bisa memompa atau dia tidak bisa mengisi, misalkan cuma bisa memompa aja tapi dia tidak bisa mengisi kayak gitu. Jadinya kan darah itu dia tidak bisa ditransportasi ya, misalnya disebarkan ke seluruh tubuh. Padahal darah itu dia membawa zat-zat gizi kayak gitu. Jadinya dia ya oksigennya, jadi darah itu kan dia membawa oksigen juga ya, kayak gitu. Akhirnya dia sesek, makanya dia akhirnya nggak bisa bernafas. Jadi dia ketidakmampuan jantung dia untuk memproduksi darah. Beda sama PJK. Kalau PJK itu kan plak ya, plak. Tapi nanti dia bisa, misalkan dia sudah menahun kayak gitu dia bisa. Gitu. Dan PJK itu dia pemeriksaannya sebenarnya sama ya, kalau dia organ dalam kayak gitu ya, seperti CT scan atau MRI atau rekam jantung kayak gitu atau ronsen kayak gitu. Sebenarnya pemeriksaannya hampir sama kayak gitu. Tapi pengobatannya itu dia berbeda. Pengobatan gagal jantung sama pengobatan PJK. Tapi pencegahannya tuh hampir sama ya, pencegahan gagal jantung itu ya, sama-sama dia lebih ke menjalani diet seimbang. Jadi membatasi menjalani diet seimbang, membatasi rokok, terus dia membatasi GGL. Jadi faktor resikonya tuh sebenarnya, faktor penyebabnya tuh sebenarnya hampir sama kayak gitu. Karena kan dia berhubungan sama organ dalam ya, dan dia berhubungan sama hipertensi ya biasanya ya. Makanya dia kebanyakan itu faktor penyebabnya tuh hampir sama kayak gitu. Cuma dia pemicunya ya, misalnya pemicunya kalau gagal jantung tadi kan dia sudah nggak bisa lagi nih memompa jantung, memompa darah maksudnya, udah nggak bisa lagi nih dipompa. Makanya dia oksigennya nggak bisa dibawa ke seluruh tubuh, dan zat gizinya nggak bisa dibawa ke seluruh tubuh. Gitu ya. Iya. Terus ini pertanyaan dari Hevi ya. Bertanya jenis kelamin itu berarti lebih beresiko mana antara perempuan atau laki-laki yang dia diabetes mellitus. Tuh. Jadi diabetes mellitus tadi faktor resikonya tadi apa aja coba? Ini kan faktor resikonya tidak dapat dimodifikasi ya, yang dia jenis kelamin ya kayak gitu. Diabetes mellitus tadi pengaruhnya penyebabnya itu tadi obesitas yang apa coba? Obesitas yang apa coba Hevi? Obesitas yang apa? Mana nih Hevi nih? Hevi, obesitas diabetes tadi itu biasanya diakibatkan oleh obesitas yang tipe apa? Tipe 2, kalau nggak salah. Obesitas, bukan tipe obesitas. Tipe maksudnya dia sentral kah atau dia kan ada tuh bentuk pir atau dia bentuknya apa namanya? Bentuknya seluruh tubuh atau bentuknya dia apple gitu. Tipe yang apa? Tipe yang pir. Jadi diabetes mellitus itu dia rentannya atau faktor penyebabnya itu adalah obesitas sentral atau obesitas yang bentuknya apple ya. Nah, dia visceral fat-nya itu dia lebih banyak. Jadi visceral fat-nya dia lebih banyak. Jadi kan dia lemaknya dia lebih banyak di perut ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dari segi umur ya, dari segi gender ya, di gender berarti yang lebih rentan untuk mengalami diabetes itu adalah perempuan. Tapi harus diingat bahwasanya di faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu ada histori riwayat DM gitu dari keluarga. Karena kan resistensi insulin atau dia kinerja pankreas itu berubah sama gen juga ya. Nah, makanya walaupun saya nih bilangnya bahwasanya yang lebih beresiko itu perempuan, tapi di situ ada riwayat keluarga. Jadi misalkan ternyata di kebanyakan keluarga itu misalkan anaknya itu cowok gitu, nanti akan lebih rentan beresikonya yang cowok. Tapi kalau ditanya secara gender, ini adalah yang lebih rentan tuh cowok ya. Tadi saya bilangnya cewek. Lebih rentan tuh cowok karena cowok itu obesitasnya sentral ya. Obesitasnya bentuknya itu tipenya tipe apple ya.
yang dia visceral fat-nya yang ada di abdomen itu ya lemaknya dia lebih tinggi dan bisa mengakibatkan problem kesehatan yang lebih banyak kayak gitu ya. Gitu. Itu kan tadi hubungannya sama karbohidrat. Jadi jangan bingung ya, kok lemak dia berhubungan sama ini ya, lemak berhubungan sama diabetes ya kayak gitu. Itu kan tadi ya kayak contohnya karbohidrat. Kalau karbohidratnya kalian tinggi, nah itu akan disimpan dalam bentuk lemak kan kayak gitu ya. Karbohidrat yang tinggi bisa meningkatkan glukosa darah kayak gitu. Jadi tapi kita harus tahu ya bahwasanya umur diabetes itu yang diabetes type 2 ya, itu biasanya umurnya sudah berumur gitu ya. Maksudnya jarang anak-anak itu ada, tapi ya ada type 2 tuh ada yang anak-anak, ada yang remaja tuh anak. Tapi dia prevalensinya lebih banyaknya dia di atas 18 tahun ya tadi ya. Kayak gitu. Jadi dia hubungannya gula sama lemak yang tadi ya. Karena dia karbohidrat itu kan disimpan dalam bentuk glukosa, disimpan dalam bentuk lemak, disimpan dalam bentuk glikogen. Gitu. Jadi kalau dia konsumsi karbohidratnya tinggi, nah glukosa darahnya itu juga bisa tinggi. Kalau dia tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang diasup tuh lebih daripada kebutuhannya. Gitu. Jadi harus ingat disimpannya tuh di pos-pos apa? Glukosa, terus dia glikogen, terus dia ke lemak kayak gitu. Jadi harus diingat ya. Yang selanjutnya karies gigi. Karies gigi ini lebih ke anak-anak ya kalau ini ya, karena memang mereka sadar untuk sikat giginya itu kan dipengaruhi sama kebiasaan orang tua juga ya. Gitu. Jadi karies gigi itu kalau secara definisi itu adalah kerusakan jaringan keras gigi. Jadi kerusakan jaringan yang di luar ini loh ya, di luar yang gigi ini yang bersifat kronis progresif. Jadi dia bentuknya kronis. Jadi tidak tiba-tiba dia kena karies. Gitu ya. Kalau anak-anak kecil tuh kalian biasanya lihat ya yang gigi depannya itu kan hitam-hitam gitu ya. Hitam-hitam terus kayak pecah-pecah gitu ya giginya, itu namanya karies gigi. Gitu. Jadi dia akibatnya dari ini, akibatnya biasanya karena konsumsi gula murni nih yang terlalu berlebihan. Gitu. Bayi atau balita yang sering mengonsumsi susu formula ataupun dia terlalu berlebihan ya konsumsi formulanya pun juga dia bisa mengakibatkan karies gigi, atau konsumsi permen kayak gitu ya dia bisa mengakibatkan karies gigi kayak gitu. Jadi penyebabnya ini selain dia konsumsi gula murni ya atau pemanis buatan, itu juga bisa karena asam dalam karbohidrat yang dia kinerjanya itu dia dipengaruhi sama mikroorganisme yang ada di dalam saliva. Gitu. Terus dia akibat dari aktivitas jasa trenik dalam karbohidrat juga. Tapi yang biasa kita tahu itu kan yang ini ya. Jadi kalau kamu nggak pengen karies gigi ya jangan berlebihan kalau konsumsi pemanis buatan. Kalau misalkan konsumsinya pun ini biasanya konsumsi, nah sebaiknya harus sikat gigi secara rutin. Kayak gitu. Sebelum tidur ya itu harus sikat gigi karena kan di situ pasti kalau malam-malam itu kan kita nggak beraktivitas ya, nggak ngunyah. Nah, di situ nanti bakterinya bekerja tuh, bakteri yang ada di dalam mulut gitu untuk merusak gigi. Jadi akibatnya giginya rapuh dan berlubang. Jadi dia gigi rapuh itu akhirnya dia rentan apa bahasa Indonesia cuwil tuh apa ya, rentan retak lah ya. Jadi dia kalau dipegang itu ya gampang rapuh kayak gitu loh, cuwil istilahnya bahasa Jawanya ya. Ini solusinya dia rutin membersihkan gigi, mengurangi makanan dan pemanis buatan ya. Pemanis buatan tuh dari sorbitol kayak gitu. Jadi pemanis makanan, cuma dia pemanis buatan ya ditambahin kayak gitu ya. Mengonsumsi pemanis alami ya, tapi tidak berlebihan. Jadi walaupun dia mengonsumsi pemanis alami, misalkan, oh ini berasal dari ini apa namanya buah melon nih pemanisnya kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya terlalu berlebihan juga, ini juga nggak baik untuk giginya juga. Jadi bisa mungkin balik lagi nih ke sini, rutin membersihkan gigi. Gitu. Selanjutnya, sembelit nih ya. Sembelit ini yang terakhir ya untuk kelebihan karbohidrat. Kenapa nih sembelit bisa berakibat ini kenapa kelebihan karbohidrat bisa mengakibatkan sembelit gitu. Ini berhubungannya sama yang kemarin itu ya, yang dia serat larut sama serat tak larut ya. Kalau masih ingat ya, gitu ya.
karbohidrat itu kan fungsinya untuk membentuk feses ya. Tapi kalau kita konsumsinya terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak karbohidrat itu bisa membuat fesesnya itu kering atau keras. Kan fungsinya kemarinnya serat larut sama serat tak larut itu kan beda ya. Serat larut itu kan kebanyakan dari dari sumber karbohidrat ya. Kalau tak larut itu dia kebanyakan dari kebanyakan dari sayur buah itu yang memperlancar BAB. Nah, sembelit ini dia terlalu banyak konsumsi sumber pati ya di sini ya, pati ataupun dia serat yang larut. Jadi dia tinggi ya ininya ya, tinggi patinya itu dibandingkan sama seratnya. Makanya dia walaupun dia dibantu pembentukannya tapi cairannya sedikit nih, akhirnya fesesnya jadi kering nih dan keras gitu. Menimbulkan rasa sakit. Nah, ini biasanya mengakibatkan ini wasir, fecal infection sama rectum prolapse gitu. Ini kayak kelainan gitu ya di anus gitu ya, fekalnya juga. Sama rektumnya, rektum tuh bagian anusnya kayak gitu. Nah, kalau wasir udah tahu ya, jadi ada ada gumpalan daging yang keluar gitu ya dari anus gitu. Nah, penyebab lainnya tuh stres, emosi yang tidak stabil, kurang olahraga. Nih, kalau kurang olahraga itu juga bisa mempengaruhi terganggunya metabolisme tubuh kayak gitu. Makanya biasanya tuh sembelit itu tidak hanya karena dia misalkan saya sudah konsumsi serat nih, tapi aktivitas fisik saya kebanyakan sedentary gitu. Nah, itu bisa terkena sembelit juga kayak gitu. Sering duduk tuh juga bisa mengakibatkan wasir juga ya. Nah, diet yang tidak sehat nih, diet tidak sehat itu maksudnya diet yang tidak seimbang ya, gitu. Dan menunda atau menahan rangsangan BAB. Jadi kalau sudah kebelet kayak gitu itu segera segera BAB ya kayak gitu. Karena misalkan sudah nggak kerasa lagi kayak gitu. Nah, itu nanti kalau ditunda itu biasanya nggak kerasa lagi. BAB itu dia normalnya sehari sekali ya kayak gitu. Karena apa yang kita makan tuh harus kita keluarkan ya. Beda sama bayi ya. Kalau bayi itu kan kalau masih konsumsi ASI kayak gitu. Itu biasanya BAB-nya tuh 2 kali sehari atau 3 kali sehari kayak gitu. Jadi kalau masih 3 kali kalau masih 3 hari sekali itu masih normal. Kalau bayi karena kan dia konsumsinya tuh ASI. ASI itu biasanya terserap sempurna gitu ya di dalam tubuh. Makanya biasanya bayi itu bukan biasanya sih umumnya itu bayi itu tidak sering BAB ya. Maksudnya nggak sehari sekali kayak manusia, kayak orang dewasa gitu maksudnya. Gitu. Pencegahan dan tindakannya, nah ini kan akibatnya itu kan yang ini ya, jadi ya lawan kata dari penyebabnya ini ya, jadi harus mengontrol emosi, harus melakukan aktivitas fisik, harus dia diet seimbang, dengan cara meningkatkan konsumsi seratnya, gitu. Kalau kemarin tanya kalau diare gimana, kalau diare berarti dia harus menurunkan konsumsi seratnya, dia harus meningkatkan konsumsi patinya, gitu ya. Jadi serat yang larut dia harus lebih tinggi dibandingkan serat yang tidak larut konsumsinya. Dari kelebihan konsumsi karbohidrat, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ini ya, kekurangan konsumsi karbohidrat ya. Jadi kita harus ingat ya, dari fungsinya karbohidrat kemarin ya. Jadi fungsi karbohidrat itu dia menghemat protein. Jadi kalau dia kebutuhan karbohidratnya itu tidak mencukupi, nah protein ini akan digunakan sebagai cadangan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengalahkan fungsinya sebagai zat pembangun. Jadi proteinnya ini digunakan nih sebagai cadangan makanannya digunakan, dan sebaliknya jika dia kebutuhan proteinnya itu dia mencukupi, maka proteinnya juga nggak digunakan, dia hanya tersimpan sebagai cadangan makanan. Jadi protein itu dia memang digunakan yang terakhir ya, kayak gitu. Nah ini kekurangan sama kelebihan nutrisi ya. Jadi karbohidrat nanti hubungannya sama kekurangan protein. Gitu. Kalau kita simpulkan dari sini ya. Gitu. Nah kemarin di awal tuh sudah di awal kuliah ini atau kuliah lainnya ya. Jadi nama penyakitnya kalau kekurangan
kekurangan karbohidrat itu adalah KEP, kekurangan energi protein, gitu ya, kurang energi protein. Nah, kurang energi protein untuk anak balita itu ada dua namanya, marasmus sama kwashiorkor ya. Marasmus itu seperti ini. Jadi penyebabnya itu marasmus itu wasting ya. Jadi secara wasting itu dia BB per TB-nya. Jadi dihitung BB per TB-nya tuh kurang dari kalau normal kan ini ya min 2 sampai 2 ya. Jadi dia kurang dari min 2 kayak gitu. Nah, ini adalah hasil kombinasi kekurangan jaringan adiposa, jaringan lemaknya ya, dan massa ototnya nih ya. Jadi dia kan akhirnya seperti ini ya, jadi kelihatan kurus kayak gitu ya. Rentan pada anak-anak dengan yang ekonominya rendah. Gitu. Terjadi pada anak usia, jadi rata-rata usia 6-18 bulan dan mempunyai saudara adiknya masih kecil. Jadi rentannya itu karena dia sudah punya adik lagi ya. Jadi misalkan dia lahir, dia sudah usia 6 bulan, udah usia 6 bulan atau 12 bulan lah misalkan. Dia sudah punya adik lagi kayak gitu. Padahal dia harusnya masih menyusui nih, harus menyusui. Kalau ibu hamil itu, ibu hamil yang dia menyusui ya, itu dia produksi ASI-nya jadi lebih sedikit. Itu otomatis karena hormonnya dia jadi estrogen progesteronnya dia berbeda gitu pas waktu menyusui. Jadi kalau kalian misalkan nanti yang cewek-cewek ya menikah gitu ya, itu harus karena kita ada program KB ya, harus benar-benar diatur kayak gitu. Karena misalkan kalian belum sampai, kalau menyusui kan sebaiknya kan sampai 2 tahun ya. Jadi kalau belum sampai 2 tahun terus kalian punya baby lagi kayak gitu, nah produksi ASI kalian itu akan berkurang. Kasihan anaknya. Padahal misalkan apalagi kalau masih 6 sampai 12 bulan gitu misalkan ya, itu kan proporsi ASI-nya masih banyak ya dibandingkan MPASI-nya. Kalau di atasnya 12 bulan itu kan sudah mulai mengonsumsi makanan orang dewasa kan ya kalau anak-anak itu ya. Kalau di atasnya 12 bulan gitu. Jadi dia di sini karena kekurangan sumber proteinnya juga dari ASI dan juga kekurangan kasih sayang ya. Biasanya kan ibunya lebih fokus ke adiknya ya. Akhirnya terbengkalai pertumbuhan, perkembangannya juga gitu. Jadi ini tuh dia kekurangan energi dan protein. Jadi tidak hanya protein tapi juga energinya juga. Gitu ya. Secara kronis. Jadi nggak tiba-tiba dia lahir seperti ini tuh enggak. Jadi dia sudah kekurangan energi dan proteinnya itu secara dalam kurun waktu yang lama. Physical sign, jadi dia tanda-tanda secara fisiknya ya, ini sangat kurus ya, tulang rusuknya dia kelihatan nih ya, terus kulit pantatnya menggelambir kayak gitu ya, menggelambir, terus wajahnya anak ini terlihat lebih tua karena dia matanya cekung ya biasanya ya. Terus BB per TB-nya nih ya, yang wasting tadi ya, sama BB per U-nya underweight ya, dia BB per U-nya rendah berarti dia underweight. Simptomnya atau dia gejalanya ya, itu adalah lemah, mual, diare, terus dia apatis karena dan dia sakit ya, sebenarnya secara fisik dia sakit ya, jadi dia sering rewel gitu ya, sering rewel dan rentan terkena infeksi ya, infeksinya diare kayak gitu. Yang selanjutnya kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini dia kekurangan protein ya dalam waktu yang lama atau kronis kayak gitu. Karakteristiknya bersama ya. Jadi dia biasanya berasal dari yang sosioekonomiknya rendah, usianya tadi 1 sampai 4 tahun, mempunyai adik ya. Jadi secara pertumbuhan perkembangannya itu nggak bagus ya, karena memang perhatian ibunya tadi, perhatian orang tuanya tuh bisa jadi nggak seimbang gitu ya, antara adik sama kakaknya. Kekurangan protein akut ini saya ganti ya, ini kekurangan protein kronis ya. Simptomnya, jadi anaknya apatis ya, jadi dia rewel, tampak sakit, tidak mau makan, ini moon face, terus perutnya ini dia menggelembung, biasanya disebut busung lapar ya biasanya ya. Rambutnya tipis dan biasanya kemerahan, bercabang, kulit kering, mengupas, dan odem. Jadi odem itu biasanya kalau kwashiorkor itu nggak kelihatan. Jadi kalau kalian mengukur BBTB di posyandu ya, BBTB di posyandu itu bisa jadi dia berat badannya kurvanya mengikuti, kurvanya tuh normal, masih di hijau. Kayak gitu kalau kwashiorkor gitu. Makanya ya sulit terdeteksi itu kwashiorkor. Karena kalau ditimbang ya bisa jadi dia berat badannya itu
sesuai dengan umurnya. Kalau di KMS gitu ya, kartu menuju sehat itu berat badan itu kan dilihat dari umurnya juga. Jadi yang kita lihat itu apa? Selain ciri-ciri fisik ini juga kita bisa melakukan cek ini ya. Jadi ibu jarinya kita itu menekan di punggung kaki si anak ini. Jadi odem itu kan kelebihan atau penumpukan cairan ya. Jadi kita pijet tuh, ibu jarinya kita mijet punggung kakinya si anak ini, diamkan selama 3-5 detik kayak gitu ya. Kalau misalkan ibu jarinya kita lepas ternyata dia masih misalnya masih cekung gitu ya, masih tenggelam gitu, gelap kayak gitu loh, masih masih apa sih nggak kembali ke semula kayak gitu, namanya odem. Hampir sama kayak beri-beri ya, beri-beri juga seperti itu ya. Kalau beri-beri itu kita pegang di tangan gitu ya, ditekan kayak gitu ya, itu juga nanti nggak kembali lagi ke permukaan semula. Itu namanya odem gitu ya, itu ngeceknya. Karena kalau rasioter yang kayak tadi saya bilang, kalau diukur berat badannya biasanya dia sesuai ya sama umurnya. Jadi kalau nggak ngecek lain-lainnya nih ya, nggak ngecek lain-lainnya, pasti petugas posyandu itu akan beranggapan bahwasanya berat badannya ini normal. Selanjutnya, ini kalau untuk remaja ya, kurangan energi kronis. Jadi remaja ataupun ibu hamil, ibu menyusui gitu ya, KEK ya, kekurangan energi kronis ya. Jadi kalau KEK, kekurangan energi kronis itu kalau untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui, ibu hamil ya, itu bisa pakai lila, lingkar lengan atas gitu ya, lingkar lengan atas. Nah, itu angkanya kalau dia kurang dari 23,5 cm ya, nah itu bisa masuk dia namanya KEK ya, dia ya, kurang energi kronis kalau dia lingkar lengannya kurang dari 23,5. Jadi ngitung lingkar lengannya itu kalau lengannya itu bentuknya 90 derajat ya. Jadi ditekuk 90 derajat itu, jadi mulai pundak nih, pundak sampai siku ini dilihat tengah-tengahnya berapa. Jadi dipakein ini penggaris boleh ataupun pakai Medlin itu juga boleh, Medlin kayak ini loh, pengukur penjahit itu loh, itu juga bisa. Jadi nanti dilihat tengah-tengahnya berapa, di mana gitu letaknya ya. Di situ tangannya diletakin biasa, nggak 90 derajat, jadi kayak biasa, tangan biasa ke bawah gitu ya. Baru nanti dihitung lingkar lengannya di tengah-tengahnya itu. Nanti kalian belajar di semester 3 juga sih, ini apa namanya, cara menilai status gizi ya, lila, berat badan, tinggi badan gitu. Kalau untuk remaja, ini biasanya KEK ini diakibatkan karena dia ini ya, apa namanya, kayak bulimia nervosa, kayak anoreksia. Jadi dia memuntahkan gitu ya, memuntahkan makanan yang dikonsumsi, atau dia benar-benar diet ketat. Diet ketat gitu ya. Kayak, oh aku punya idol nih, idolnya kurus kayak gitu. Kurus tuh bagus kayak gitu. Tapi ternyata mereka tuh punya ahli gizi. Kalau kita kan diet ketat tuh nggak punya ahli gizi ya. Tahu-tahu kita pingsan kayak gitu ya. Jadi KEK-nya remaja ini ya, remaja tuh biasanya karena diet ketat dan memuntahkan makanannya kayak gitu. Alasan penampilan juga sih kayak, oh ini temanku ini apa? Temanku kok bagus ya berat badannya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak, oh temanku bagus, jadi aku harus bagus kayak gitu. Menurunkan berat badan karena faktor emosional tadi ya. Jadi kayak secara psikososial juga sih kayak gitu. Jadi kayaknya idolaku seperti ini, aku harus ngikutin deh. Kayaknya cantik nih, kurus. Kayak gitu. Tapi kan kita tahu ya sebagai tenaga kesehatan bahwasanya ada tuh namanya wasting, ada yang namanya kurus, sangat kurus, ada yang namanya underweight, ada namanya wasting ya, ada namanya dia stunting, yaitu pendek, sangat pendek kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya berat badan, tinggi badan, umur ya itu disesuaikan indikatornya dengan ini ya, dengan Z-score-nya ya, kayak gitu. Z-score itu range-nya ya, range-nya dia normal itu -2 sampai +2 kayak gitu. Nanti kalau stunting itu berapa gitu. Nah, ini nanti jadi dia kan konsumsinya kurang ya, konsumsinya kurang tadi bisa mengakibatkan penyakit infeksi. Jadi dia lebih rentan terkena penyakit infeksi, entah itu diare ataupun saluran pernafasan. Gitu. Yang selanjutnya anemia, ya karena kekurangan karbohidrat tadi berhubungan sama kekurangan protein juga ya, karena proteinnya itu dipakai ya, itu bisa mengakibatkan anemia. Jadi
Dan juga karena zat besinya juga sih yang kurang juga ya, kayak gitu. Ini sering kan ya kita sudah membahas mengenai anemia ya. Jadi dia lebih tinggi resikonya kalau dia kehilangan darah juga selama menstruasi. Jadi tidak hanya karena kekurangan zat besi ya, tapi juga dia bisa cacingan ataupun dia kecelakaan, terus thalassemia atau apalagi ya, nifas ya gitu ya pas waktu melahirkan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin karena kan nanti protein itu adalah sumber dari zat besi ya, jadi sumber zat besi kayak gitu. Nah, zat besi itu kan nanti akan membentuk hemoglobin ya, hemoglobin atau sel darah merah yang nantinya akan membawa oksigen kayak gitu kan ya. Jadi kalau proteinnya sedikit, proteinnya sudah cadangannya sudah digunakan kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan anemia gitu ya. Jadi sebisa mungkin dicukupi dari kebutuhan proteinnya gitu. Sudah ada yang mau ditanyakan? Rovina, karies gigi itu apa hanya terjadi di anak kecil? Enggak di anak kecil. Soalnya saya sering seringnya lihatnya di anak kecil, nggak pernah lihat di orang dewasa. Nah, orang dewasa itu juga rentan ya, cuma gigi susu itu lebih rentan dibandingkan dengan gigi yang sudah permanen. Gitu. Jadi mengapa sering kita lihatnya di anak kecil ya? Yang pertama dia giginya masih gigi susu gitu. Jadi gigi yang nggak tetap gitu ya. Jadi dia nggak ya karena ya namanya juga gigi nggak tetap ya. Jadi dia secara tekstur juga nggak sekuat gigi yang ini ya, gigi yang permanen gitu ya. Yang kedua karena mereka ini dia belum mempunyai kesadaran untuk sikat gigi. Walaupun misalkan anak kecil yang mempunyai kesadaran untuk sikat gigi, mereka tidak akan sebersih orang dewasa. Kecuali kalau disikatin sama orang tuanya ya, gitu. Karena kan biasanya kalau yang bagian belakang-belakang itu ya yang biasanya membuat gigi bolong kayak gitu ya, itu biasanya anak kecil tuh nggak terlalu aware untuk menyikat yang bagian dalam-dalam. Tapi orang dewasa juga orang dewasa juga rentan. Tapi memang secara prevalensi itu lebih banyak ke anak-anak karena tadi ya. Jadi kalau tadi anak-anak kecil itu dia secara kesadaran untuk gosok giginya masih belum tinggi gitu ya dibandingkan sama orang dewasa. Yang kedua masih gigi susu. Yang ketiga karena masih sering konsumsi yang pemanis-pemanis itu. Kalau anak kecil kan sering sering konsumsi permen gitu ya. Kalau orang dewasa paling enggak dia sudah ganti ya istilahnya ya konsumsinya ya. Pemanis ya mereka konsumsi pemanis buatan juga kayak gitu. Tapi ya kan dia sudah ada kesadaran untuk menggosok gigi kayak gitu. Ini apa nih? Kwashiorkor sama tidak bisa disembuhkan bisa gitu ya. Jadi kalau di underweight ya itu kan ada ada program dari pemerintah namanya PMT pemulihan. Jadi PMT pemulihan itu bentuknya biskuit. Biskuitnya itu nanti disesuaikan dikasih per umur itu kalau nggak salah ya di bawah 2 tahun sama di atas 2 tahun itu beda ya biskuitnya gitu. Biskuitnya berapa berapa bungkusnya itu beda gitu. Jadi bisa disembuhkan. Cuma dia kalau dilihat dari tadi yang marasme sama kwashiorkor itu yang lebih agak susah diketahui itu kan yang kwashiorkor yang ini ya, yang dia yang dia secara berat badan kalau dihitung itu nanti nggak terlalu kelihatan kalau dia ternyata itu kekurangan energi protein. Jadi harus lihat dari odemnya atau harus lihat dari sign and symptom yang lainnya. Jadi ini bisa disembuhkan karena ada program dari pemerintah. Jadi anak yang stunting, anak yang underweight itu dia ada namanya program PMT. Dan harus diingat, jadi kita ada golden age ya, ada gold period kayak gitu ya. Golden age itu sampai 2 tahun. Jadi sebisa mungkin status gizi itu harus diubah selama 2 tahun sampai 2 tahun karena itu masih mudah untuk diubah ya. Jadi nanti kalau lebih dari 2 tahun itu akan susah untuk diubah gitu. Jadi nanti kalau anak seperti ini nanti akan mempengaruhi produktivitasnya ya, karena dia kan sering apatis kayak gitu ya, rewel kayak gitu, produktivitasnya dia akan rendah juga kayak gitu. Apa gigi yang berubah itu memiliki efek yang panjang kayak gitu. Wah, ini kalian harus tanya nih ya sama dokter gigi ya.
Jadi kan kalau gigi berlubang itu kan bisa mengakibatkan bau mulut ya, karena di situ ada bakteri ya, kayak gitu ya. Jadi kalau saya hanya nyampein yang karies gigi secara ini ya, secara umum ya, kayak gitu. Tapi kalau yang berlubang efeknya lama kayak gitu ya, nah itu banyak bisa ditanyakan ke dokter gigi ya, seperti apa ya. Tapi yang pasti berlubang itu dia akan mempengaruhi bau mulut. Dan nanti kalau tidak segera dicopot ya, atau tidak segera ditembel ya, tidak segera ditambal, itu bisa mempengaruhi karena itu kan bakteri ya, kayak gitu. Jadi akhirnya nanti dia akan merusak saraf-saraf yang bawahnya, kayak gitu. Saraf yang bawahnya. Jadi kalau sudah sudah lubangnya nggak sampai pulva ya, kalau soal yang bawah itu ya, kalau kalian belajar biologi itu ya, kalau nggak sampai syaraf-syarafnya itu dia masih bisa ditambal langsung ya. Tapi kalau nanti sudah sampai ke saraf-sarafnya ya itu dia harus pengobatan saraf dulu, dan itu membutuhkan biaya nggak banyak gitu ya. Itu kan ini maksudnya pertanyaannya, memiliki efek yang panjang gitu. Tapi kan dia kalau anak-anak itu kan gigi ini ya, gigi susu ya, jadi masih bisa copot kecuali kalau yang sudah dewasa ya, yang remaja, pokoknya yang dia sudah nggak gigi susu lagi gitu ya. Itu ya karena bisa copot itu ya gigi susunya. Jadi kalau bisa ya dicegah dengan cara gosok gigi dan juga mengurangi konsumsi yang manis-manis. Jadi kalau yang ini nih udah dewasa nih, udah jadi gigi permanen ya, susunan gigi permanen kayak gitu. Nah, sisa mungkin ya dijaga. Gitu. Jadi walaupun misalkan dia karies gigi ya, kayak gitu, karies gigi anak-anak kayak gitu, itu nggak selalu dia pas waktu dewasa dia masih berlubang tuh enggak, karena kan giginya masih gigi susu ya. Gitu. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Marasmus sama stunting. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Marasmus sama stunting. Indikatornya tuh beda, marasmus sama stunting itu ya. Kalau marasmus itu kan dia berat badan per tinggi badan ya. Jadi marasmus itu kan KET. Sebenarnya sama-sama kalau marasmus sama kwashiorkor itu dia indikatornya BB per TB. Jadi berat badan per tinggi badan. Kalau dia di bawah Z-score, nah dia masuknya kan ini apa namanya, masuknya kalau dia wasting ya berarti ya kurus, sangat kurus kayak gitu. Kalau stunting itu dia indikatornya itu TB per U atau PD per U, jadi dia panjang badan per umur. Jadi kalau yang stunting itu biasanya pendek ya, istilahnya pendek, sangat pendek, jadi indikatornya beda. Indikator kita menilai atau menghitungnya itu beda. Jadi kan kalau di KMS ya, atau di apa ya, di buku kalau kalian searching tuh ya, jadi pengukuran tuh ada yang BB per TB, ada BB per U, ada TB per U, itu indikator ya, indikator yang beda yang mengakibatkan presentasinya ya, atau hasilnya itu beda, namanya beda. Kalau BB per TB ya, yang biasanya IMT itu ya, BB per TB itu dia wasting gitu ya, kurus, sangat kurus kayak gitu. Kalau BB per U kayak gitu itu ya underweight gitu ya, atau obesitas, atau dia normal gitu. Kalau masih di 0 sampai min 2 sampai 2 ya Z-score berarti dia interpretasinya dia normal. Gitu ya Faizah ya. Jadi bedanya ke indikatornya juga, perhitungannya juga kayak gitu. Kalau untuk kekurangannya itu sebenarnya sama-sama kekurangan protein juga sih, kebanyakan tuh kekurangan protein dan makronutrien lainnya. Jadi variasi makanannya itu dia jenisnya nggak bervariasi kayak gitu ya, tapi perhitungannya tuh beda gitu. Sign and symptomnya juga berbeda ya. Kalau stunting dia perutnya nggak buncit ya, nggak sampai dia kayak marasmus juga ya. Kalau marasmus itu kan ini ya, kalau kwashiorkor kan tadi perutnya gelembung banget gitu ya, sama moonfish juga. Kalau yang ini yang marasmus itu kan sampai dia kelihatan kayak gininya ya. Kalau yang stunting itu dia pendek gitu ya, jadi berat badannya panjang badannya atau tinggi badannya dia nggak sesuai sama umurnya. Jadi bisa jadi dia nggak ada ini, dia sehat-sehat aja, jadi dia nggak ada apa namanya, nggak busung lapar, juga kerangkanya ini nggak kelihatan deh, cuma dia pendek.
gitu. Tuh ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini penugasannya ya. Jadi penugasannya kalian hitung kebutuhan karbohidrat dan makronutrien lainnya. Jadi nanti dikumpulkan di email, nanti saya kasih, nanti di email itu kalian bisa upload ya, di email ya. Gitu. Nanti ada tulisannya assignment atau penugasan, nanti kalian upload di situ. Itu ya. Bentuknya PDF ya nanti ya, sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kalian kerjakan. Ini adalah Tuan A mempunyai berat badan 57 kg dengan tinggi badan ya, maksudnya kok berat badan sih. Tinggi badannya 167 cm. Sehari-hari Tuan A bekerja sebagai pekerja kantoran. Kerja mulai dari jam 8 sampai jam 4. Berapa IMT-nya? Tadi ya, indeks massa tubuhnya ya. Dia masuknya ke obesitas, ke normal atau overweight gitu ya, dan kebutuhan energi, karbohidrat, protein, lemak Tuan A. Jadi dihitung kebutuhan energinya, terus karbohidratnya berapa persen, kebutuhan energinya tadi dipakai ini ya, pakai, karena ini sehat ya, jadi faktor aktivitasnya pakai konversi tadi, gitu. Mau pakai faktor yang 1,5 atau berapa kayak gitu. Terus nanti ini disesuaikan berapa persen yang kalian pilih, kayak gitu. Nanti tugasnya diketik di Word ya, dan di-convert dalam bentuk PDF. Jadi bisanya nanti nguploadnya harus dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau kalian belum bisa, nanti searching aja ya, gimana cara mengubahnya Word ke PDF ya. Jadi kalau di Word itu kan bisa save as ya, save as dalam bentuk PDF kayak gitu. Nah, nanti tugasnya diupload di email maksimal 2 November pukul 7. Jadi nanti kalau misalkan kalian telat, nanti tuh ada tulisannya nih, dikumpulinnya lebih dari jam 5, kayak gitu ada tulisannya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti terakhir ngumpulnya tanggal 2. Iya, minggu depan hari Selasa kan ya. Hari Selasa ya, hari Selasa. Itu nggak sulit kok itu nggak sampai 2 lembar, itu 1 lembar doang itu nanti. Satu lembar ini satu lembar PDF kayak gitu. Nanti ditulisin ini ya, ditulisin di kiri atas ya, nama sama NIM ya. Nama sama NIM. Nanti saya kasih ini deh, ininya ke Liberta deh. Nanti dokumennya juga ditulis, dokumennya formatnya ini ya, formatnya, nanti formatnya saya kasihkan ke Liberta deh apa, biar nanti tahu ini dari siapa, kayak gitu ya. Baik Bu, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Nggak ada Bu, nggak ada.